Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu ada bersama kami dimanapun dan kapanpun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita mulai dengan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung hari ini, mungkin ada di antara kita yang merasa lelah, merasa begitu capek karena kegiatan yang sudah dijalani. Mungkin ada di antara kita juga yang sedang dalam keadaan kekecewaan. Mungkin ada yang sedang dalam kebimbangan. Ada yang lagi gundah. Ada yang sedang khawatir. Atau ada yang sedang mengalami kegelisahan. Sedang cemas. Sedang banyak pikiran. Saat ini saudara, kembali kita refresh pikiran kita. Segarkan jiwa dan roh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan. Di dalam firman-Nya ada kuasa yang mampu untuk menolong kita. Mengakhiri hari ini, kita akan baca 7 ayat firman Tuhan untuk kembali menyegarkan dan menguatkan kita. Yang pertama tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum kita tidur malam ini, mengakhiri hari ini, biarlah kita ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas semua yang terjadi, atas kebaikan Tuhan, dan atas segala hal yang Tuhan izinkan kita alami. Dalam segala sesuatu Tuhan itu baik, karena itu bersyukur selalu kepadanya. Ayat yang kedua dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Di situ tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau ada kekhawatiran dalam hati dan pikiran kita, berikan itu, serahkan kepada Tuhan. Jangan pegang, jangan simpan sendiri. Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Ayat yang ketiga, Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pikiran-pikiran kita seringkali membuat kita gelisah, membuat kita dalam keadaan takut. Tapi mari percaya kepada Tuhan, bukan pada pikiran kita. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, dan Tuhan yang berdaulat. Tuhan punya rencana yang indah atas saudara dan saya. Yang keempat, Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah Israel rohani. Dan itu sebabnya tidak ada kuasa roh jahat yang mampu mengganggu kita. Tidak ada satupun kuasa roh jahat yang sanggup menang atas kita, karena kita ada dalam kuasa Tuhan. Itu sebabnya jangan terintimidasi dengan berbagai hal, kuasa kegelapan, santet, pelet, dan sebagainya. Roh-roh jahat tidak akan mampu untuk mengalahkan kita, sebab kita ada di dalam Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Ayat yang kelima, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Tuhan adalah perancang masa depan kita, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dia menyediakan hal-hal yang terbaik di depan kita. Yang keenam, saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita semua ada dalam tangan Tuhan Yesus, tangan Allah kita yang berkuasa. Dan karena kita ada dalam tangannya, maka ada jaminan buat kita. Kita dapat tenang, sebab hidup kita dijamin dan dipegang oleh Tuhan. Ayat yang ke-7, Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Malam ini kita dapat tidur dengan tenang, karena Tuhan ada bersama kita. Tidak peduli apa yang sudah terjadi hari ini, kita tetap penuh sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan menjagai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-janji firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, meneguhkan kembali iman percaya kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami. Kami bersyukur untuk semuanya yang sudah terjadi. Kami sadari Tuhan sangat baik atas kami. Kami tidak mau khawatir, sebab Tuhan Engkau yang memelihara kami. Kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Kami bersyukur karena Tuhan, kuasa-Mu mengalahkan segala roh-roh jahat. Dan kami bersyukur kami punya hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memegang kami dalam tangan-Mu. Engkau menjamin kami dan memelihara kami dengan pasti. Malam ini kami mau tidur dengan tenang dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam kesukaran mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.